Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi warabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masuki pada hari yang keempat di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita semua untuk menggapai dan mengumpulkan amal yang soleh di bulan yang penuh hikmah di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh salah seorang ulama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Hari ini kita masuk pada pembahasan pelajaran ketiga tentang fi ma yustahabbu minas shaim wa ma yukrahu wa ma yahrum, yaitu sesuatu yang dianjurkan ketika berpuasa dan juga sesuatu yang dimakruhkan dan diharamkan ketika berpuasa. Pembahasan yang hari ini kita masih bahas dulu terkait dengan sesuatu yang dianjurkan dari puasa itu sendiri. Ma yustahabbu minas shiyam, sesuatu yang dianjurkan oleh seorang itu untuk melakukan ibadah puasa. Karena kalau kita melihat ada orang juga yang saudara kita yang mungkin tidak memahami konteks syariat, itu berpuasa semaunya dia. Misalkan dia puasa bulan Ramadan, lakukannya. Tapi di luar daripada bulan Ramadan, dia melakukan ibadah puasa menurut dia, menurut kampungnya, menurut budayanya, yang berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak melalui perintah-perintah daripada ajaran Islam itu sendiri. Sehingga kalau kita melakukan suatu perbuatan ibadah maksudnya di luar daripada ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara yang dibuat-buat dalam agama kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun." Hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan perbuatan itu dia tertolak. Ya. Bahkan dalam ucapan yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan banyak umat Islam ini yang melakukan amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Artinya mungkin dia melakukan amal ibadah sesuai dengan perbuatan dan keinginannya, tetapi tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu pembahasan saya pada hari ini keterkaitan dengan puasa-puasa yang diperintahkan di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Kalau puasa Ramadan yang kita lakukan sekarang ini, itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikutinya sebulan penuh, bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dianjurkan untuk kita harus berpuasa sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah wahyu? Yang pertama adalah dianjurkan bagi seorang muslim baik laki dan perempuan, yaumu arafat li ghairil hajjin, yaitu bagi seorang itu yang berpuasa hendaklah dia melakukan ibadah puasa Arafah bukan untuk dia melakukan ibadah haji. Walaupun dia tidak melakukan ibadah haji, tetapi ketika hari Arafah orang berkumpul di Arafah, maka wajib bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji untuk melakukan ibadah puasa. Tanggal berapa? Yaitu tanggal 9 Zilhijjah, ya. Tanggal 9 Zilhijjah. At-tasi'u Zilhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Rasulullah, "Saumu yaumi Arafat yukaffiru dzunuba sanatain. Madiyatin wa mustaqbilatin wa saumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Pahala atau manfaat dari puasa
Arafah ini adalah siap melakukan puasa Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosanya akan dihapuskan 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. 2 tahun yang lalu yang kita lakukan perbuatan dosa dan juga yang akan datang. Kalau kita melakukan puasa Arafah, tetapi hanya diperlakukan tanggal 9 Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjah diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi SAW karena perintah wahyu, jangan lagi seorang muslim itu sesukanya mau buat tanggal 5 Zulhijjah. Tidak boleh, karena perintahnya di sini adalah tanggal 9 Zulhijjah. Siap melakukan perintah puasa pada tanggal 5 Zulhijjah, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah dan juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama, perbuatan tambah-tambah yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa yang diperintahkan untuk kita mengerjakannya bagi umat muslim baik laki-laki dan perempuan, yaitu adalah Yaumu Asyura wa Yaumu Tasu'a wa huma al-ashir wa tasi'u minasyahril Muharram. Yang kedua adalah puasa Asyura dan juga puasa Tasu'ah. Yaitu keduanya itu dilakukan pada tanggal 9 dan juga tanggal 10 dan tanggal 9 di bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Kitabus Syiyam, Rasulullah mengatakan, wa saumu yaum Asyura yukaffiru sanatan madiyah, ya. Seorang berpuasa di hari Asyura, yaitu dosanya akan setahun yang lalu akan dihapus, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau melaksanakan puasa Asyura, dan beliau memerintahkan para sahabatnya ketika itu untuk melakukan puasa Asyura. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana al-amul muqbilu insyaallah sumna al-yaumut tasiyah." Apabila tahun yang akan datang nantinya, insya Allah kami akan melakukan puasa at-tasya, yaitu di bulan Muharram. Jangan melakukan puasa itu di bulan Muharram tapi tanggal 2, tanggal 1 atau tanggal 3. Misalkan kita memerintahkan kalau Anda mau melakukan puasa Muharram, puasa itu tanggal 10 dan tanggal 9, 9 di bulan Muharram. Kenapa? Ya karena perintah wahyu. Jangan sesuka seorang itu melakukannya di luar daripada tanggal-tanggal itu. Itu tidak ada perintahnya, ya. Tidak ada perintahnya. Kalau berniat untuk mau melakukan ibadah puasa di bulan Muharram, tanggal 9 dan juga dengan tanggal 10 Muharram. Tapi nanti kalau ada hadisnya seperti itu dilakukan mungkin setiap bulan, tanggal setiap bulan itu ada perintahnya, kita lakukan. Kalau tidak ada dalil, jangan kita lakukan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah yaitu disebut dengan sittatu ayyami minasyawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Kalau kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita merayakan Idul Fitri, di bulan Syawal nantinya kalau kita melakukan ibadah, melakukan puasa, hanya 6 hari di bulan Syawal. Jangan dibuat sampai dengan 10 hari. Karena hanya perintah cuma 6 hari. Nabi SAW mengatakan, Man sama Ramadanan, wa'adbahu sittan min syawali kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, lalu dia setelah Ramadan, dia melakukan setelah Idul Fitri, lalu seorang itu melakukan atau melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, pahalanya sama kata Nabi, kana kasiyamid dahr. Sama dengan puasanya setahun penuh. Ya. Setahun penuh. Nah, kira-kira kapan untuk melakukannya itu? Kalau misalkan satu tempat itu kadang-kadang 6 hari dalam budayanya, dia 6 hari itu dia masih bersilaturahim. Tentu silaturahim kita bertamu pasti masih disediakan makanan. Maka
6 hari jangan dulu kita melakukan ibadah puasa. Ya. Nanti kalau tidak ada hajat, tidak bersilaturahim lagi untuk dia berdiam di rumah, ya, hendaklah dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tetapi kalau dia masih beranggapan bahwa 6 hari, 7 hari masih silaturahmi, orang masih datang juga untuk sidap makanan, maka hendaknya dia tidak melakukan puasa di bulan itu. 6 hari bulan Syawal, dia harus menunggu waktu-waktu yang melihat kondisi yang dimana tidak ada lagi ada kunjungan-kunjungan, sehingga dia fokus melakukan ibadah puasa di bulan Syawal. Yang keempat, ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, an-nisful awal minasyahri Sya'ban, yaitu jika seorang itu melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban, yaitu pertengahan awal di bulan Sya'ban, pertengahan, ya, pertengahan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh, ya, sama sekali kecuali hanya bulan Ramadan. Kata beliau, wa ma ra'aituhu fi syahri qat aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya dari itu hanya di bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban itu kita melakukan ibadah puasa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dianjurkan yang kelima bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah al-asyrul awal min syahri Dzulhijjah, yaitu puasa pertama di bulan Zulhijjah. Puasa hari pertama di bulan Zulhijjah. Al-ashr awal, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan, ya, ma min ayyamil amal sholih fihi ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam. Kata Nabi, tidak ada hari-hari, ya, yaitu dalamnya adalah amalan perbuatan paling terbaik yang aku paling mencintai, ya, di hari-hari ini. Kata Nabi, ma min ayyamul amal sholih fiha, tidak ada amalan, tidak ada hari-hari, ya, tidak ada hari-hari amalan, ya, yang baik di dalamnya yang paling aku cintai di hari-hari ini, yaitu kata beliau al-ashr awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, ya, ya Rasulullah, wala jihad, bukankah jihad di jalan Allah? Artinya dalam konteks beramal ibadah, jihad paling puncaknya tertinggi, ya. Tapi dalam hal ini, dalam amal ibadah, kata Nabi mengatakan tidak ada amal-amal lain kecuali hari ini, yaitu di bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat mengatakan, bukankah jihad ya Rasulullah yang paling tertinggi? Kata Nabi mengatakan, wala jihad fisabilillah, tidak ada jihad di jalan Allah, ya. Illa, kata Nabi, illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi, terkecuali seorang itu telah keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, summa lam yarji min zalika bi syai', kemudian lalu dia tidak kembali lagi, ya, dengan harta dan jiwanya. Mungkin dia berangkat jihadnya itu mungkin yang paling terbaik dibandingkan dengan, maksud kata Rasulullah, dengan hari-hari yang puasa pada bulan Zulhijjah. Mungkin jihad lebih puncak tertinggi. Tapi kalau tidak ada jihad pada waktu itu di bulan Zulhijjah, amalan itulah yang paling terbaik di Allah, yang Nabi SAW paling mencintainya. Yang berikutnya, puasa dianjurkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Syahrul Muharram, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyu asyami afdalu ba'da Ramadan, ya Rasulullah, puasa yang paling afdal setelah Ramadan itu apa? Ya. Puasa apakah yang paling afdal setelah bulan Ramadan, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW mengatakan, asy-syahrullahu alladzi tad'unahul muharram, yaitu bulan Allah, ya, yang kalian telah memintahnya bulan itu, yaitu bulan Muharram, yaitu bulan Muharram. Jadi
puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan yaitu seorang itu melakukannya di bulan Muharram. Yang berikutnya, yang kedelapan yaitu adalah puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, al-ayyamul bi'du min kulli syahrin. Yaitu puasa al-ayyamul bid min kulli syahrin, yaitu puasa hari-hari bid ya, di setiap bulan. Yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Itu setiap bulan, yaitu bulan di sini adalah bulan Hijriyah. Setiap bulan ya, bulan Hijriyah. Yang pakai itu bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Zulhijjah, yaitu dilakukannya itu adalah setiap bulan tanggal 13, 14 dan 15. Sebagaimana perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasumu min asy-syahri thalatha ayyamil bid ya. Kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami ya agar kami itu berpuasa di setiap bulan itu 3 hari. Ya, kata beliau, thalatha asyaratain, tanggal 13, wa arba'ata asyara 14, wa khamsata asyara 15. Pahalanya kata beliau, hiya kasyamid dahr. Siapa melakukan ibadah puasa pada setiap bulan itu bulan Hijriah maksudnya, tanggal 13, 14, 15, itu pahalanya sama dengan dia melakukan ibadah puasa setahun penuh. Yang berikutnya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar umatnya melakukan ibadah puasa, yaitu yaumul itsnain wa yaumul khamis, yaitu berpuasa pada hari Senin dan juga hari Kamis. Lima ruya annahu kana, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pada waktu itu aktsara mayasumul itsnain wal khamis. Beliau memperbanyak puasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu beliau pula ditanya tentang masalah tersebut. Kata Nabi SAW, inna a'mala tu'rada kulla itsnain wa khamsin fayakfirullahu likulli muslim aw likulli mu'min illa mutahajiraini fayaqulu akhirahuma. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang manfaat atau faedah puasa hari Senin dan Kamis, kata beliau, sesungguhnya ya amalan manusia, amalan kita ini itu nanti akan diangkat setiap hari Senin, hari Kamis. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari setiap umat muslim atau dari setiap orang beriman, illa mutahajirin, kecuali orang-orang yang kedua orang yang menjauhkan puasa tersebut, fayaqul akhiru, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya itu akan diakhirkan. Yang berikutnya, yang ke-10 itu yaitu adalah asyamu yaum wa iftaru yaum, ya. Syamu yaumin wa iftaru yaumin, yaitu puasa satu hari dan berbuka satu hari. Ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita melaksanakan ibadah puasa. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala, kata beliau, ahabbu asyamu ilallah asyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa Nabi Daud. Wa habbus salatu ilallah salawatu Daud. Dan salat yang paling dicintai ya pada Allah Subhanahu wa taala salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisful lail. Di mana Nabi Daud alaihissalam beliau tidur ya sepertiga malam, seperdua malam, wa yaqumu sulatsahu. Lalu beliau bangkit melakukan salat itu sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan tidur itu hanya dengan seperenam ya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan Nabi Daud alaihissalam itu berpuasa satu hari dan berbuka pula satu hari. Artinya kalau dia berpuasa hari ini, dia berpuasa, besok dia berbuka, tidak berpuasa.
besoknya lagi dia berpuasa, besoknya lagi dia tidak puasa. Satu hari puasa, satu hari enggak. Jadi kalau kita melakukannya, ini juga bagian daripada perintah wahyu, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh kita agar berpuasa yaitu adalah asyamu lil a'zabi alladzi lam yaqdir ala zawaj, yaitu berpuasa bagi orang-orang yang bujangan, ya. Yang seorang itu yang bujangan itu belum mampu untuk melakukan pernikahan. Belum mampu melakukan pernikahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau adalah man istita'a al-ba'a falyatazawwaj. Siapa yang telah mampu ya, bagi laki-laki mampu berikan nafkah, mampu badannya kekar dan sebagainya, kuat, mampulah ya, menafkahi diri, menafkahi anak orang, menafkahi keluarga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyatazawwaj. Hendaklah dia segera menikah ya. Jangan menunda pernikahan. Fa innahu aghaddu lil basar ya. Karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan mata ya. Dapat menjaga pandangan mata dari perbuatan kemaksiatan, wa ahsanu lil farj, dan dapat memelihara kemaluan ya. Wa ma lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Barang siapa yang belum sanggup untuk dia melakukan pernikahan ya, maka wajib baginya, kata Rasulullah, dia berpuasa, fa innalahu wija, karena dengan berpuasa itu dapat membentengi diri. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kami bahas pada pembahasan yang puasa Ramadan yang hari keempat hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan tentang seputaran berkaitan dengan masalah puasa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.